Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Selamat pagi anak-anak. hai, Ya, bagaimana kabar kalian semuanya? hai. Ya, Bapak harap kalian bisa menjaga diri kalian masing-masing, rajin cuci tangan, dan jangan keluar rumah jika tidak perlu. Oke? Ya Pak. Oke, baik. Tanya sudah. Sekarang kita berdoa dulu ya sebelum kita mulai pembelajaran agar pembelajaran hari ini dapat kalian terima dengan baik dan pembelajaran yang akan Bapak berikan dapat kalian terima dengan sempurna. Marilah kita berdoa bersama-sama. Oke? Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke. Baik. Doa sudah. Sekarang Bapak absen dulu ya. Bapak harap kalian bisa mengikuti pembelajaran ini secara lengkap, oke? Kalian coba tengok kanan kiri kalian. Kira-kira ada yang kursi kosong nggak? Oh, tidak ada. Jadi dapat disimpulkan bahwa kalian semua hadir ya dalam pembelajaran hari ini, oke? Baik, absen sudah. Sekarang Bapak akan menjelaskan tentang pembelajaran hari ini, oke? Pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini adalah tentang konsep penjumlahan dan pengurangan dari pecahan. Nah, sebelum kita mengarah ke pembelajaran, Bapak ingin menerangkan tentang KD yang akan kita pelajari. Nah, harapannya KD ini adalah KD 3.5 menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan berpenyebut sama, dan juga 4.3 menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan berpenyebut sama. Pembelajaran ini ada di kelas 3. Oke, baik. Sebelum kita mengarah ke pecahan, Bapak ingin bertanya kepada kalian. Kira-kira ada yang tahu nggak pecahan itu apa? Tidak ada yang tahu itu. Baik, Bapak akan jelaskan tentang pecahan. Nah, pecahan merupakan bilangan rasional yang ditulis dengan lambang seperti ini lambang A plus per B. Maksud saya A per B. Nah, dengan bentuk di mana A dan B merupakan bilangan bulat yang tidak sama dengan 0. Jadi ini kedua bilangan ini tidak boleh 0. Kalau 0 bukan pecahan. Dan bilangan A bukan kelipatan dari B. Baik, dari sini ada yang ditanyakan. Masih bingung? Oke. Secara sederhana, pecahan dapat dikatakan bilangan yang memiliki penyebut dan pembilang. Secara garis besar, agar kalian lebih paham lagi, konsep pecahan itu digambarkan seperti ini. Nah, ini adalah konsep dari gambaran dari pecahan. Bulat dan dibagi 4. Nah, yang diarsir, yang Bapak arsir ini dinamakan pembilang. Dan yang keempat bagian yang dibagi ini adalah penyebut. Secara kalau ditulis dengan angka, maka akan menghasilkan seperti ini. 1/4. 1 dari bilangan yang Bapak arsir ini atau gambar yang Bapak arsir, dan 4 ini adalah 4 bagian dari gambar yang ada di sini. Yang ini namanya pembilang, dan yang ini namanya penyebut. Nah, dalam kehidupan sehari-hari pecahan ini sangat sering kita jumpai. Contoh, kita membagi semangka kepada keempat teman kita. Nah, setiap anak itu pasti memiliki satu bagian semangka. Nah, setiap anak yang mendapatkan satu bagian dari semangka ini dinamakan pembilang. Setiap satu anak dari bagian di semangka tadi adalah pembilang. Dan keempat teman kalian mendapatkan 1, 2, 3, 4 bagian semangka tadi disebut penyebut. Jadi dapat dikatakan kalau pecahan ini sangat sering kita jumpai dalam sehari-hari dan dapat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dalam pembagian suatu benda maupun barang. Oke, dari sini ada yang ditanyakan. Bapak harap tidak ada ya. Oke. Sekarang langsung saja ke arah pembahasan yang akan kalian pelajari pada hari ini. Nah,
Seperti yang ada dijelaskan oleh KD tadi, Bapak akan menerangkan tentang konsep penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut sama. Nah, sejatinya konsep penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut sama ini sama dengan konsep penjumlahan yang kalian temui biasa di kelas-kelas sebelumnya. Konsepnya sama, karena penyebutnya itu masih sama. Tapi kalau sudah berpenyebutnya beda, nanti caranya berbeda. Tapi untuk hari ini kalian hanya mempelajari tentang pecahan biasa yang berpenyebut sama. Oke? Dari sini ada yang tanyakan? Ada. Oke, langsung saja. Nah, gimana sih Pak cara menghitung pecahan penjumlahan itu? Nah, berpenyebut sama contohnya. Oke. Nah, Bapak di sini akan memberikan contoh dari penjumlahan dulu ya. 1/4 tambah 2/4 penjumlahan. Oke. Nah, di sini kita dapat menuliskan secara langsung penyebutnya dulu. Penyebutnya, kalau penyebutnya sama, kalian tidak perlu menghitungnya. Cukup ditulis seperti ini saja. Oke, ini karena konsepnya sama ini. Dan ini tidak boleh nol, maka ditulis seperti ini. Oke. Nah, yang kita tulis atau yang kita jumlahkan itu yang di atas saja. 1 ditambah 2. 1 ditambah 2 sama dengan 3 per, kita tulis ulang di sini. Gampang kan? Nah, konsepnya sama seperti penjumlahan, hanya saja kita menambahkan penyebutnya yang ada di sini. Karena penyebutnya tidak boleh 0 atau tidak boleh sama dengan 0, maka ditulis ulang. Kalau di kasus penjumlahan itu sangat jarang kita temui kasus seperti ini. Nah, bagaimana kalau konsep pengurangan? Baik, kita jelaskan lanjutkan ke pembahasan berikutnya adalah pengurangan. Nah, konsep pengurangan ini sebenarnya sama dengan pengurangan seperti biasa. Hanya saja kita menambahkan konsep penyebut yang ada di bawahnya. Contoh 3/2 dikurangi 1/2. Nah, ini yang dipermasalahkan. Oke. Seperti yang Bapak jelaskan sebelumnya tadi, pembilang atau penyebut itu tidak sama dengan 0. Nah, jika kita melakukan pengurangan seperti ini ataupun kita melakukan kesalahan, misal ini ikut dihitung, maka hasilnya akan 0, maka itu bukan pecahan. Nah, pecahan ini tidak boleh hasilnya. Tidak ada ya. Contoh. Nah, seperti ini. Kita tulis ulang penjumlahan detailnya, penyebutnya dulu. Nah, penyebutnya sama, jadi tidak perlu di. Nah, yang atas itu baru yang kita jumlahkan atau kita kurangi. 3 kurangi 1. Yang kurangi 1 sama dengan berapa nana? 2. Nah, hasilnya 2/2 atau sama dengan 1. Dari sini ada yang tanyakan? Tidak ada ya? Baik. Jika tidak ada, Bapak ingin kalian membentuk 2 kelompok. Setiap kelompok harus mengerjakan atau menyelesaikan masalah soal pemahaman yang Bapak tuliskan di papan tulis ini. Kelompok 1 terdiri dari berapa anak? 6 anak ya. Kelompok 2 terdiri dari 6 anak. Karena ya di kelas kita ada 12 anak. Yang kelompok 1 mengerjakan yang ini 1 sampai 3. Ini adalah konsep penjumlahan. Dan yang kelompok 2 mengerjakan 4 sampai 6. Ini adalah konsep pengurangan. Nah, jika sudah, Bapak ingin kalian bertukar pemahaman. Maksud saya seperti ini, bertukar pemahaman tentang konsep penjumlahan dan pengurangan. Jadi, kalau kalian sudah mengerjakan, Bapak ingin kalian bertukar pemahaman. Yang kelompok pengurangan harus
menjelaskan konsep pengurangan ke kelompok penjumaan, dan kelompok penjumaan harus menerapkan atau menjabarkan pemahamannya tentang konsep penjumlahan di pecahan berinput sama. Dari sini yang ditanyakan, ini gampang kok, cuma bertukar pendapat aja, bertukar pemahaman saja. Setelah itu jika sudah selesai bertukar pemahaman, Bapak ingin kelompok yang mendapat soal penjumlahan mengerjakan yang ada di bawah ini tentang konsep pengurangan, pecahan pengurangan, dan yang pengurangan nanti akan mengerjakan konsep penjumlahan. Nah, ini adalah model dari pembelajaran bambu densi. Maksudnya itu bertukar pendapat, bertukar pemahaman. Oke, dari sini yang ditanyakan tidak ada ya. Jadi Bapak beri waktu kalian 30 menit, 15 menit mengerjakan setiap bagian yang kalian dapatkan, dan 15 menit yang kedua adalah bertukar pemahaman dengan teman-teman kelompok lain. Kira-kira bisa? Bisa ya? Kita mulai. 1, 2, 3, mulai. Baik, ya. Kalian sudah bertukar pendapat, bertukar pemahaman, dan sekarang kalian juga sudah mengerjakan sesuai dengan pembagian yang Bapak berikan tadi. Oke. Baik, sekarang ini adalah hasil dari kelompok pengurangan. Baik. 15 plus 3 per 7. 15 per 7 plus 3 per 7 sama dengan 18. Benar ya anak-anak? Ya benar. Karena yang dihitung cuma pembilangnya saja. Penyebutnya sama, jadi ditulis seperti ini. Yang ini 10 plus 2 sama dengan 12 per 7. Oke. Benar ya? Nah, yang dijumlahkan cuma pembilangnya saja, dan ini hasilnya seperti ini. Yang ini kemudian 15 per 3 plus 4 per 3 sama dengan pertiganya sama, tetap ditulis. Yang ini cuma dijumlahkan jadi 19 per 3. Yuk, beri tepuk tangan untuk kelompok pengurangan. Lalu berikutnya kelompok penjumlahan mengerjakan ya tadi ya, yang ini ya. Oke. Konsepnya sama sebenarnya, cuma ini yang pengurangan. Oke. Baik, kita cocokkan dulu ya. 10 per 2 dikurangi 5 per 2 sama dengan 10 kurangi 5 sama dengan per 2 sama dengan 5 per 2. Ini dijumlahkan menjadi 5. Ya benar, kita untuk kelompok penjumlahan. Dan ini juga sama, 7 per 3 kurangi 4 per 3 sama dengan 3 per 3. Terus kita ini 9 per 3 dikurangi 2 per 3 sama dengan 7 per 3 yang dijumlahkan cuma pembilangnya saja, penyebutnya tetap sama. Nah, sebenarnya pecahan itu banyak sekali jenisnya. Ada pecahan desimal, ada pecahan apalagi penyebut tidak sama, ada pecahan campuran dan sebagainya. Karena hari ini yang kita bahas ada tentang penjumlahan pecahan penyebut sama, maka kedepannya Bapak harap kalian lebih belajar dan lebih semangat lagi dalam menerima pembelajaran yang akan Bapak berikan di pertemuan berikutnya. Oke. Nah, pembelajaran hari ini kita sudah mempelajari tentang konsep penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut sama. Caranya gampang, cuma kita menjumlahkan pembilangnya saja. Pecahan itu dibagi menjadi 2 bilangan. Yang pertama adalah bilangan pembilang dan kedua adalah bilangan penyebut. Dan konsep pecahan itu seperti ini. Oke. Dan pecahan itu bisa dituliskan atau dilambangkan dengan A per B. Baik, dari sini ada yang ditanyakan, mungkin ada yang kurang jelas, nanti saja kita pelajari di pertemuan. Oke. Nah, untuk lebih memahami tentang konsep pembelajaran tentang pecahan, penjumlahan dan pengurangan berpenyebut sama, kalian coba kerjakan buku tema halaman 6 di tema 2. Oke, bisa di rumah nanti tugas evaluasinya dikerjakan. Setelah itu di pertemuan berikutnya kita koreksi bersama-sama. Oke.
Oke, cukup sekian dari Bapak. Jika ada kurang lebihnya, Bapak mohon maaf. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama agar perjalanan kita dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa. Ucap Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.